Sama nih, Putri Indonesia Intelligentsia 2019 Anastasia Pradita juga doyan banget barbekyuan. Lihat tuh, semangat banget melahap aneka Korean food ini. Udah enak, sehat pula kan? Hihi. Tapi kalau bos-bos semua udah mulai bosen dengan Korean barbecue yang rasanya itu-itu lagi, artinya kudu ikut kita hari ini. Nyicip aneka daging barbecue ala Jepang dan Korea yang rasanya Indonesia banget. Ada 24 varian rasa yang bisa bikin kita kelenger kenyangnya, bos. Gimana nggak kenyang kalau yang keluar nampan berukuran semeter lebih begini? Haha. Mulai dari rasa rendang, soto, kari, sampai semur jengkol juga ada. Wih, kudu dicoba nih. Gak usah deg-degan masalah budget, bos. Menu di sini harganya asyik, mulai dari 19 ribuan aja. Jos nggak tuh? Halo bos, selamat datang di Beken Mirai. Saya Yunita selaku owner. Saya Ana sebagai partner Jakarta. Mau kepoin bisnis viral kita? Tetap di Cuan Bos. Gini nih, serunya usaha bareng sahabat. Yes, Kak Yunita tuh merintis bisnis ini dari nol banget sejak awal masa pandemi. Awalnya cuma bikin buket makanan dari daging. Tapi makin lama kok penggemar makin banyak. Jadilah kedai pertama di Bandung pun dibuka dengan inovasi menu yang kekinian banget. Nah, tapi tempatnya karena sangat terpencil, jadi akhirnya kita buatlah ide. Kayaknya kalau jualan barbeque biasa-biasa aja nggak bisa nih. Kayaknya kita harus berpikir sesuatu yang lebih. Dan akhirnya orang tuh mau jauh-jauh dari Bandung ke Bandung Coret hanya untuk makanan ini. Nah, akhirnya kita mulai berpikir, kenapa makanan-makanan Korean barbecue, pizza, dan lain-lain banyak yang masuk ke Indonesia, padahal Indonesia sendiri tuh kaya akan rempah gitu. Jadi akhirnya kita mulai maulah mengmodifikasi gimana caranya barbecue dengan rasa lokal bisa menjadi sebuah fusion food. Saking kreatifnya, di sini sampai ada 24 varian bumbu daging yang bisa dicobain loh, bos. Bingung pilih yang mana? Udah, pilih yang viral ini aja. Senampan raksasa ukuran 1,2 meter. Hihi. Ini dia guys, menu viral kita yaitu barbecue nampan limus sebesar 1,2 meter. Kenapa viral? Karena dia punya 24 rasa berbeda. Kalau kalian perhatiin, di sini ada rasa favorit beef marangi dan juga beef seblak. Kalian kebayang nggak beef rasa seblak? Tapi enak loh bos. Kok kepikiran sih kak bikin nampan daging barbeque dan suki sepanjang ini? Bisa dimakan berapa orang nih kalau segede gini dagingnya? Hihi. Awal mulanya mungkin karena aku dari Bandung. Jadi di Bandung itu ada namanya ngariung. Ngariung itu kalau kita kumpul-kumpul ber-8, ber-10 dan itu tuh menjadi target utama kita supaya orang-orang makan tuh happy. Kenapa aku bikin menu 1,2 meter yang panjang? Karena kita tuh kalau seandainya makan sendiri-sendiri kerasanya kurang kebersamaan. Kita waktu itu keluarin menu yang 1 kilo, sampai akhirnya kita merasa yang kumpul bisa sampai 25 orang nih. Kayaknya seru nih kalau langsung dikumpulin aja pakai konsep botram. Haha, jadi kayak makan bancakan ya bos, tapi isinya full daging. Hihihi. Kalau makannya sepasukan, semua daging bumbu-bumbu betutu, tom yum, kemangi, sampai soto dan semur jengkol ini sih bakal ludes tandas deh bos. Hihi. Gak heran kan kalau fans berat makin bejibun? Akhirnya, Kak Yunita dan Grace pun buka cabang ketiganya di Grogol, Jakarta Barat. Cakep, usia masih muda belia, tapi bisnis cuan udah ada 3. Duh, idaman banget nih. Selain rasanya yang enak, beragam, dan kualitas dagingnya yang premium semua, marketingnya pun jos bos. Dagingnya dijamin segar karena dipotong slice sesaat sebelum disajikan ke pelanggan. Mantap gak tuh? Makanya tempat makan unik ini sering banget seliweran di media sosial. Hihi. Konten iklan yang ngebut kenceng ini adalah jalan ninja yang ditempuh para pengusaha muda ini dalam melibas masalah waktu penjualan seret bos. Sederet influencer pun digandeng. Pada seru-seruan bikin mukbang makan gila-gilaan menu nampan segede gaban. Hasilnya super pol. Terobosan dan aneka inovasi ini sukses mengatrol penjualan. Sampai akhirnya investor pun datang dengan sendirinya. Kayak Kak Ana Revita ini. Cakep nggak tuh?
Karena saya suka sama produknya dan berkualitas, dan menurut saya juga produk dari luar yang dicampur dengan lokal tuh menurut saya unik banget gitu. Selain itu juga karena perkembangannya yang udah saya ikutin terus dari awal sampai sekarang di Bandung udah besar, udah viral, itu menurut saya cuan banget. Pelajaran mahal nih bos. Kita kudu serius dan fokus jalanin bisnis. Biar bisa pada satu titik, investor akan melirik sampai akhirnya merapat dan cuan pun siap didapat. Harus berani memulai langkah, tapi sebelum berani kalian juga harus yakin apakah langkah yang kalian ambil ini akan oke atau enggak. Kalau belum yakin memang jangan dulu, tapi digodok benar-benar. Dan kalian bisa mulai belajar dari trial dan error bahkan sebelum melakukan. Jadi kalian bisa tanya dulu nih ke teman kalian, guys, gue mau usaha ini nih, kira-kira oke enggak? Kalau mereka bilang nggak oke ya jangan dilanjutin. Kalian benar-benar harus mulai research sebelum melakukan. Kalau menurut saya sih gitu tipsnya juga. Tuh, jangan lupa pesan Kak Yunita ya bos. Mojang Bandung ini juga udah jadi bukti kalau siapapun bisa jadi pengusaha. Lihat aja tuh slogannya. Karena rasa lokal lebih dari yang kamu kira. Dari awalnya cuma warung kecil 7 meja di kawasan Bandung Coret, sekarang udah ngembang jadi segede ini di ibu kota. Untuk porsi kita yang paling murah sendiri, dia ada satu tray 19.000, ada juga yang porsi 1,2 meter dia 386.000. Dan untuk sehari kita kurang lebih biasanya jualan sekitar 200 porsian. Mungkin itu sekitar 60 kg daging, Dan kurang lebih itu kita menghasilkan sekitar belasan juta untuk sehari. Bos, ngiler nggak denger cuan belasan juta per hari? Ratusan juta per bulan nih bos. Tapi walaupun sudah sebesar sekarang, para pengusaha muda ini rutin bikin tes food loh, buat menguji kualitas, standar rasa, dan sekalian mapping potensi pasarnya. Ini sih 4 jempol ya, plan dan eksekusi bisnisnya oke punya. Makanya hasilnya juga sempurna. Gimana bos, udah lihat bisnis kita? Jangan takut melangkah ya anak bangsa, karena lokal lebih dari yang kamu kira. Yang penting, cuan bos!